Kajian Kitab. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah, para pemirsa Rosyad TV dan para pendengar Radio Medan Mengaji serta para pemirsa media-media sunnah yang turut serta menyiarkan kajian ini. Mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas semua nikmat yang Allah berikan. Salawat dan salam tak lupa kita ucapkan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita, dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjaga kita dari segala keburukan dalam kehidupan dunia dan akhirat kita. Kepada para media yang turut serta menyiarkan kajian ini, kami ucapkan syukran jazilan wa jazakumullahu khaira. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, kita akan melanjutkan pembahasan Kitab Minhajul Muslim, masih dalam pembahasan bab adab, dan kita masih melanjutkan tentang adab berpakaian. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, di antara adab berpakaian, dan ini akan disebutkan adalah adab berpakaian untuk wanita, adalah memanjangkan pakaian mereka agar menutupi kaki mereka, dan memanjangkan jilbab mereka dari atas kepala mereka, menjulurkan jilbab-jilbab mereka dari atas kepala mereka sampai menutupi dada mereka. Nah, tentunya menutupi rambut mereka, menutupi leher mereka, tengkuk mereka, ya, dan dada mereka. Nah, ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surah Al-Ahzab ayat 59, Allah mengatakan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina 'alaihinna min jalabibihin dzalika adna ay yu'rafna fala yu'dzain wa kana Allahu ghafurar rahima. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, wahai para nabi, wahai nabi, ya ayyuhan nabi, wahai nabi, qul li azwajika, katakanlah kepada istri-istrimu, wa banatika,
dan putri-putrimu, wa nisa'il mu'minin, dan perempuan-perempuan orang beriman, perempuan-perempuan beriman, yudnina 'alaihinna min jalabibihin, agar mereka menjulurkan, menutupkan dari jilbab mereka ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu zalika adna ayyurafna fala yu'dzain, yang demikian itu lebih mudah, lebih dekat agar mereka dikenali sehingga mereka tidak diganggu. Wa kana Allahu ghafurur rahima, dan Allah adalah zat yang maha pengampun lagi maha penyayang. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, ini perintah Allah Subhanahu wa taala lewat lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini perintah Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah SAW untuk menyampaikan kepada kaum mukminin, kaum mukminat, kepada istri-istri beliau, putri-putri beliau, dan perempuan-perempuan beriman, agar mereka menutupkan, agar mereka menjulurkan pakaian mereka, pakaian atas mereka itu menutupi rambut mereka, menutupi dada mereka, ya. Begitu juga menutupi leher-leher mereka. Demikian, ya. Adapun pakaian bawah mereka, andaikan ini langsung terusan, ya maka ini bagus. Pakaian bawah mereka itu menutupi kaki mereka. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Lalu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di antara fungsinya. Fungsinya adalah, ya, wanita tersebut dikenal sebagai wanita beriman, sehingga dengan seperti itu tidak akan diganggu. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, walaupun kita katakan ini adalah, ya, hukum keumuman, ya. Itu apabila seorang wanita dia menutupkan pakaian, menutupi seluruh tubuhnya, maka mereka tidak akan diganggu. Mereka akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ini sifat manusia, sifat laki-laki. Ketika wanita tersebut ia menjaga dirinya agar tidak dilihat oleh laki-laki, menutupi dirinya agar tidak diganggu laki-laki, maka demikianlah, ya. Laki-laki pun, ya, mereka akan tahu diri sehingga mereka tidak akan mengganggu wanita seperti ini. Demikian. Berbeda dengan wanita-wanita yang mereka membuka aurat mereka, yang menyengaja untuk memperlihatkan perhiasan tubuh mereka, yaitu aurat-aurat, hal-hal yang indah yang disenangi oleh laki-laki. Maka tentunya, ya, laki-laki, ya, seolah-olah dia pun tertarik, ya, tergoda untuk mengganggu wanita seperti ini. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah, oleh karenanya, ya, hendaknya seorang mukminah, seorang wanita beriman, seorang muslimah, seorang wanita yang beragama Islam, mereka ini mengikuti petunjuk Allah Subhanahu wa taala agar mereka menutup, ya, tubuh mereka dengan pakaian mereka, pakaian yang menutupi keseluruhan tubuh mereka, aurat-aurat mereka, pakaian yang tidak membuka sebagian aurat dan tidak menutup sebagian aurat, pakaian yang longgar, tidak ketat, pakaian yang tidak transparan, ya, tidak terawang, demikian. Pakaian yang tidak menyerupai, ya, pakaian wanita-wanita fasik, wanita-wanita jahiliyah. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah, ini menunjukkan juga salah satu ciri dari keimanan seorang wanita, yaitu dia menutupi auratnya. Oleh karenanya, wahai para wanita, ya, perhatikan di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wanisa'il mu'minin. Katakanlah, ya, kepada wanita-wanita orang beriman,
menunjukkan ya keimanan seorang wanita tersebut adalah dia menutupi auratnya, menutupi tubuhnya agar tidak bisa dinikmati oleh laki-laki yang bukan suaminya, yang bukan mahramnya. Demikian para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Baik, kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah An-Nur ayat 31, Allah mengatakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qul lil mu'minati yaghdudna min absarihinna wa yahfazna furujahunna wa la yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihinna ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين lam yadhharu ala auratin nisa wa la yadribna bi arjulihinna liya'lama ma yukhfina min zinatihinna wa tubu ila Allahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Allah berfirman yang artinya, dan katakanlah kepada para wanita beriman agar mereka menjaga pandangan mereka, memelihara kemaluan mereka, dan janganlah menampakkan perhiasan, yaitu aurat mereka, kecuali yang biasa terlihat. Maksudnya yang biasa terlihat boleh dilihat, ya, seperti contohnya wajah dan telapak tangannya. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kerudung mereka, khumurihinna, yaitu kain kerudung mereka, jilbab mereka, ke dada mereka. Dan janganlah mereka menampakkan perhiasan mereka, yaitu aurat mereka, kecuali kepada suami mereka atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putra-putra mereka, atau putra-putra suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara perempuan mereka, atau para perempuan sesama muslim, atau hamba sahaya yang mereka miliki, atau para pelayan yang telah tua yang tidak memiliki keinginan terhadap wanita, atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat perempuan. Dan janganlah mereka menghentakkan kaki mereka agar bisa diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan itu. Bertobatlah kalian semuanya kepada Allah, wahai hamba-hamba beriman, agar kalian beruntung. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala ya memerintahkan kepada para wanita agar mereka menjulurkan jilbab mereka ke dada-dada mereka, ya, seperti itu, menutupi dada mereka, ya. Tidak boleh membukanya, demikian. Karena sesungguhnya dada itu adalah bagian termasuk aurat besar bagi wanita. Demikian para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian dalam ayat ini Allah menyebutkan bolehnya untuk memperlihatkan aurat-aurat, yang boleh menampakkan aurat, ya, kepada para mahram, ya. Pertama sekali kepada suami, sisanya adalah mahram mereka, ya, mahram mereka. Ayah mereka, ya, mertua laki-laki mereka, anak-anak laki-laki mereka, ya, anak laki-laki bawaan suami mereka, kemudian saudara-saudara laki-laki mereka, ya, kemudian ponakan-ponakan laki-laki dari saudara laki-laki mereka, atau ponakan laki-laki dari saudara perempuan mereka, demikian. Seperti itu. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, ya. Bahkan tidak boleh, ya, sampai menyengaja untuk menghentakkan, ya, kaki yang di situ ada perhiasan, ya, sehingga bisa terdengar, diketahui oleh laki-laki yang punya pikiran jelek, ya, terhadap wanita.
Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah, ini perintah Allah Subhanahu wa taala untuk para wanita agar mereka menutupkan ya pakaian itu secara sempurna ke seluruh tubuh mereka. Ya, pakaian atas mereka menutupi sampai ya dada mereka, pakaian bawah mereka menutupi kaki-kaki mereka. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Aisyah radhiyallahu anha pernah menyatakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, ya, yarhamullahu nisa'al muhajirati al-uwali, yarhamullahu nisa'al muhajiratil uwala lamma anzalallahu wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihinna syaqaqna aksafa murutihinna fakhtamarna biha. Kata ibunda Aisyah radhiyallahu anha, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa merahmati para wanita-wanita muhajirat, ya, para wanita yang mereka berhijrah yang pertama sekali. Tatkala turun firman Allah Subhanahu wa taala yaitu dalam surah An-Nur ayat 31 yang bunyinya wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihinna, dan hendaklah mereka itu menjulurkan jilbab-jilbab mereka ke dada-dada mereka. Maka para wanita muhajirat, ya, mereka mengoyak ya selimut-selimut tebal mereka, lalu mereka pun menutupi diri mereka dengannya, masya Allah ya, yaitu menutupi aurat mereka dengannya. Baik ya. Nah, ini luar biasa teladan ya orang-orang beriman, wanita-wanita beriman. Bagaimana mereka mengorbankan ya selimut-selimut yang ini biasa digunakan ya untuk menghangatkan badan di musim dingin ya. Terkhusus di malam hari demikian. Namun mereka ya mengorbankan dengan cara mengoyaknya, mengambilnya lalu dipakaikan kepada tubuh mereka demikian ya, agar bisa menutupi aurat-aurat mereka, yang ini merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Berikutnya juga ada hadis dari Ummu Salamah radhiyallahu anha, ia mengatakan lamma nazalat a'udzu billahi minasyaitonir rajim ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alaihinna min jalabibihin kharaja nisa'ul ansari ka'anna 'ala ru'usihinna al-ghirbana minal aqisah minal aqsiyah. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Ibunda Ummu Salamah radhiyallahu anha mengatakan tatkala turunnya firman Allah Subhanahu wa taala yaitu surah Al-Ahzab ayat 59 yang artinya wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, putri-putrimu dan wanita-wanita beriman agar mereka menjulurkan ya dari jilbab-jilbab mereka ke seluruh tubuh mereka demikian. Ya. Maka keluarlah para wanita-wanita Ansor seolah-olah ya di atas rambut atau kepala mereka itu ya ada penutup ya, ada penutup yang menutupi tubuh mereka seolah-olah seperti ya adanya penutup ya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah ini contoh teladan bagi para wanita zaman ini ya, untuk wanita zaman sekarang ini yang diambil dari para wanita-wanita di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam demikian ya.
Dalam hadis disebutkan ada keutamaan wanita-wanita muhajirat, wanita-wanita yang berhijrah. Ada dalam hadis yang lain disebutkan keutamaan wanita Ansar, yang mereka sama-sama menutupi ya tubuh mereka tatkala ada perintah ya, tatkala ada perintah ya untuk menutup aurat mereka. Demikian. Padahal sebelumnya mereka adalah orang-orang yang membuka auratnya. Ya. Tapi karena mereka lebih taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, maka mereka bersegera untuk menutup aurat mereka. Ya. Nah, seperti itu. Padahal ya, mereka ini sebelumnya ada membuka aurat. Demikian. Baik para hamba Allah rahimani rahimakumullah. Ya, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala membukakan hati-hati para wanita-wanita mukminat, wanita-wanita muslimat ya, yang mereka ini sebelumnya membuka atau saat ini sedang membuka aurat mereka, agar mereka diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menutup aurat-aurat mereka dengan baik dan sempurna. Demikian ya. Bukan membuka sebahagian aurat lalu menutup sebagian aurat. Bukan sesekali ditutup sesekali dibuka, demikian ya. Tapi ditutup ketika keluar rumah sehingga tidak terlihat oleh yang bukan suaminya dan bukan mahramnya, seperti itu ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayah itu kepada mereka, itu kaum mukminat, kaum muslimat ya. Baik. Ya, pakaian yang tidak tipis dan tidak terawang ya, tidak transparan, pakaian yang tidak ketat ya, yaitu pakaian yang longgar, demikian ya. Pakaian yang tidak menyerupai orang-orang ya kafirah, wanita-wanita kafir, begitu juga wanita-wanita jahiliyah, demikian pula wanita-wanita yang suka melakukan kemaksiatan. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Kita cukupkan untuk penyampaian materi, insyaallah taala kita akan lanjutkan ya penyampaian materi esok hari insyaallah taala. Kita buka saja sesi soal jawab bagi para pemirsa dan para pendengar yang ingin berinteraktif langsung, yang ingin bertanya langsung, silakan hubungi nomor layanan kami 0812 12 12 8834. Bagi yang ingin bertanya lewat tulisan chatting WhatsApp bisa di nomor yang sama, dikirimkan ke nomor yang sama. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Kita mencoba untuk menjawab pertanyaan yang sudah masuk. Baik, ini ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mengajukan kepengurusan untuk dana prakerja yang datang dari pemerintah ya. Lalu dicek nama saya ternyata masuk ya, tapi si pengurus meminta upah atas jasa kepengurusan tersebut. Pertanyaannya, apakah dari keseluruhan pernyataan saya di atas itu ada unsur keharamannya, Ustadz? Si pengurus meminta upah jika dana berhasil dicairkan dan ada kesepakatan upah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jika pengurus tersebut adalah pegawai pemerintahan yang memang bertugas baik, kita ulangi.
Jikalau pengurus tersebut adalah pegawai pemerintah yang memang ditugaskan untuk mengurusi dana prakerja tersebut, lalu dia meminta upah, ya, fee atas kepengurusan tersebut atau ya pengurusan ya dana tersebut sampai nanti dicairkan, maka ketahuilah sesungguhnya haram untuk dia menerima upah tersebut dan tidak boleh bagi kita untuk memberikannya kepadanya, karena itu terhitung ghulul, ya, harta khianat. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, hadaya al-ummali ghululun, hadiah-hadiah yang diberikan kepada para pegawai, karyawan, pekerja adalah ghulul, itu harta khianat. Demikian pula Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, beliau mengatakan Shallallahu Alaihi Wasallam, man ista'malnahu ala amalin farazaqnahu rizqan fama akhadha ba'da dzalika fahuwa ghululun. Siapa saja yang kami pekerjakan dengan sebuah pekerjaan lalu kami berikan gajinya, berikan gaji kepada dia, maka apa saja yang dia ambil setelah itu maka itu adalah harta ghulul, harta khianat. Maka tidak boleh, ya, seperti itu. Nah, apabila yang mengurus ini rincian yang kedua, apabila yang mengurus ini adalah pihak lain, ya, bukan pekerja yang digaji dalam urusan pengurusan ya dana prakerja tersebut. Ya. Contohnya dia pegawai yang lain, dia hanya membantu saja untuk memudahkan, ya. Maka ini pun ada rincian berikutnya, kalaulah dia ternyata melakukan penyogokan, maka tidak boleh melalui dia, ya. Tapi kalau dia bersih, ya, karena mungkin dia tahu prosedur dan jalur, ya, maka dia urus, lalu dia meminta bahagian, dan dia bukan orang yang bertugas di sana sehingga dapat gaji di sana, demikian. Maka boleh bagi dia untuk menerima upah tersebut dan boleh bagi kita untuk memberikan upah tersebut kepadanya. Ingat, asalkan ya dia tidak melakukan ya hal-hal yang dilarang seperti sogok, menyuap, ya. Demikian, wallahu taala a'lam. Ada pertanyaan, ada seorang wanita yang mengalami haid 2 kali dalam sebulan. Mengalami haid 2 kali dalam sebulan. Apakah di haid yang pertama dia meninggalkan sholat, lalu diqadha sholat, ataukah di haid yang kedua? Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Kita akan jawab pertanyaan ini. Bismillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seorang wanita yang apabila melihat keluar darah dari kemaluannya, dan dia mengidentifikasi bahwasanya darah tersebut adalah darah haid, di mana darah haid itu ya darah yang berwarna kehitaman, merah kehitaman, ya. Kemudian aromanya aroma yang khas yang diketahui
oleh wanita tersebut yang tentunya biasa dia mengalami keluarnya darah haid. Ya. Hanya saja mungkin yang biasanya 1 kali dalam sebulan, namun ini ya 2 kali. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, maka baik ya, sebelum kita menjawab, lanjutkan kita sebentar ya. Baik ya, apabila seorang wanita dia mendapati dirinya ya mengalami keluar darah dari kemaluannya, dan dia mengetahui bahwasanya dari ciri-ciri darah yang keluar tersebut adalah darah haid, seperti dia mengidentifikasi warna darahnya yang kehitaman, kemudian aromanya yang khas. Hanya saja mungkin barangkali didapatkan kali ini 2 kali keluarnya. Maka ketahuilah sesungguhnya darah tersebut adalah darah haid, ya, darah haid. Walaupun 2 kali dalam sebulan, sangat mungkin ya wanita itu mengalami keluar darah ya 2 kali dalam sebulan. Yang ini berbeda dengan kebiasaannya. Ada faktor-faktor yang mempengaruhi hal tersebut, seperti contohnya wanita tersebut mengalami ya tekanan, tertekan begitu ya. Perasaannya, pikirannya sedang galau ya. Atau menderita satu penyakit bisa jadi ya, sehingga darah itu keluar siklusnya 2 kali, berulang dalam sebulan 2 kali, demikian. Sangat mungkin. Yang penting adalah wanita tersebut ya mampu mengidentifikasi darah tersebut adalah darah haid. Ya. Jika tidak, maka bila dia bukan karena melahirkan, maka ketahuilah darah itu bila dia tidak berwarna kehitaman dan tidak memiliki aroma yang sama seperti darah haid, maka itu dihitung darah istihadah. Itu darah penyakit. Nah, wanita yang mengalami keluarnya darah istihadah maka dianggap wanita yang suci. Maka wajib ketika itu sholat. Kalau di bulan Ramadan wajib baginya untuk berpuasa. Kalau dia punya suami maka ya suaminya boleh untuk menggaulinya. Namun apabila darah yang keluar walaupun 2 kali ya setiap bulannya atau dalam bulan tersebut, darah tersebut memiliki ciri khas yang sama dengan darah haid dari sisi warnanya dan aromanya, maka itu tetap terhitung darah haid ya. Sehingga ya tidak boleh baginya untuk sholat dan tidak boleh baginya untuk berpuasa ya. Bahkan ya tidak sah darinya puasa dan sholat tersebut. Kata Nabi SAW ya, Alaysa idza hadat lam tusalli wa lam tasum. Bukankah wanita itu apabila dia haid, dia tidak puasa, tidak sholat dan tidak puasa? Demikian kata Nabi. Ini hadis riwayat Bukhari Muslim. Kemudian dalam hadis yang lain ya, Ibunda Aisyah radhiyallahu anha ya mengatakan tatkala ditanya oleh seorang yang datang yang bernama Mu'adzah rahimahullahu taala, dia mengatakan ya, mabalul haidi taqdi as-shauma wa la taqdi as-salata. Ada apa gerangan wanita yang haid itu dia mengqadha puasa namun tidak mengqadha salat? Apa kata Ibunda Aisyah radhiyallahu anha ya, kana dzalika yusibuna, kana yusibuna dzalika ya. Atau kama qalat, dahulu hal itu menimpa kami, yaitu kami alami. Fanu'maru biqada'i as-shaumi wa la nu'maru biqada'i as-salati.
maka kami diperintahkan untuk mengqadha puasa, namun kami tidak diperintahkan untuk mengqadha salat. Sehingga ya, kalaulah dalam kondisi haid, berdasarkan ciri-cirinya, warna darah tersebut kehitaman, begitu juga ya aromanya yang khas, walaupun 2 kali dalam sebulan, bahkan 3 kali dalam sebulan sangat mungkin ya. Yang penting warna darah, ciri-cirinya warna darah dan aromanya sesuai dengan ya, khas sesuai dengan darah haid, maka ketika itu tidak boleh baginya untuk sholat, tidak boleh baginya untuk berpuasa. Kalau dia punya suami, tidak boleh suaminya untuk menggaulinya, demikian ya. Hanya saja ya, puasa tidak boleh untuk diqadha atau tidak ada qadha bagi puasa setelah sucinya, namun wajib baginya untuk mengqadha salat puasanya. Kita ulangi ya. Salatnya tidak perlu untuk diqadhanya, adapun puasanya wajib untuk diqadhanya. Itu puasa Ramadan. Demikian. Wallahu taala a'lam. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, sudah tiba waktu salat duhur untuk Kota Medan dan sekitarnya. Kita cukupkan ya penyampaian materi dan menjawab pertanyaan yang sudah masuk pada pertemuan kali ini. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Kebenaran itu datang dari Allah, maka ambillah kekurangan dan kesalahan serta kekeliruan itu datang dari saya pribadi dan bisikan syaitan. Kepada Allah saya mohon ampun, dan kepada para pemirsa dan para pendengar sekalian saya mohon maaf. Sebelum kita mengakhiri perjumpaan ini, seperti biasa kita memberikan motivasi untuk berdonasi membebaskan lahan Masjid Al-Muwahhidin untuk wilayah Medan dan sekitarnya. Kekurangan dana kita sekitar 1,4 miliar ya, 1,4 sekian miliar rupiah. Kita masih memiliki peluang yang banyak untuk memiliki aset akhirat, mempunyai aset akhirat yang minimal pahalanya 700 kali lipatnya, yang ini akan terus mengalir pahalanya walaupun kita telah tiada ya. Silakan ya, transfer harta yang dititipkan oleh Allah kepada Anda ya ke nomor rekening berikut ini: Bank Syariah Mandiri atau Bank Syariah Indonesia di nomor 7127485555 atas nama Yayasan Lajnah Dakwah Medan kode bank 451. Anda bisa melihat informasi ini di layar kaca Anda. Semoga Anda termotivasi dan semoga bermanfaat. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.